Sosiologi asik. Halo semuanya, bertemu lagi dengan video sosiologi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang hakikat dan teori konflik sosial. Masih pada ingat nggak nih? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konflik. Sebelumnya, teman-teman semuanya tahu gak sih apa aja macam-macam konflik? Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, isi dulu yuk kuis sosiologi kali ini. Wah, sebagian dari sobat sosiologi udah pada tahu nih pengklasifikasian konflik. Bener banget ya teman-teman, konflik itu bisa diklasifikasikan dalam 6 macam. Pada video kali ini kita akan fokus pada materi yang kedua, yaitu klasifikasi konflik sosial menurut ahli dan berdasarkan kriteria tertentu. Langsung aja yuk kita bahas klasifikasi konflik sosial yang ada di masyarakat. Oke, jadi yang pertama, konflik berdasarkan tujuan organisasi. Nah, konflik berdasarkan tujuan organisasinya ini dapat dibedakan menjadi dua nih, yaitu konflik fungsional. Konflik fungsional sendiri merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Misalnya nih, terjadi pertentangan atau ketegangan antar manajer di suatu perusahaan. Nah, kedua manajer tersebut terlibat konflik, namun dari konflik tersebut justru malah meningkatkan kinerja mereka di perusahaan karena masing-masing individu tersebut berusaha untuk memperbaiki kinerja mereka sehingga pada akhirnya konflik itu bisa bersifat konstruktif yang mengakibatkan adanya kemajuan di perusahaan. Kebalikannya dari konflik konstruktif tadi, selanjutnya ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu tujuan organisasi dan bersifat destruktif. Misalnya nih, di suatu sekolah terhadap konflik antara kepala sekolah dengan kepala tata usaha. Nah, ketika konflik ini terjadi, masing-masing individu akan mempertahankan egonya sehingga tujuan atau pelaksanaan dari kinerja masing-masing individu tersebut terganggu. Nah, sehingga secara keseluruhan performa sekolah tersebut juga mengalami penurunan dan kemunduran. Nah, itu dia yang dinamakan konflik destruktif yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Konflik ini juga sangat merugikan karena bukannya membawa kemajuan, tetapi malah menghancurkan organisasi tersebut. Yang kedua ada konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Nah, pengklasifikasian pada konflik ini ada dua nih, yaitu konflik vertikal. Kita buat piramida seperti ini, maka konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar kelas sosial yang berbeda. Konflik vertikal merupakan konflik antara buruh dengan majikan dalam suatu perusahaan. Buruh dan majikan merupakan dua orang yang berasal dari kelas yang berbeda, ya kan? Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang sifatnya sederajat. Kalau tadi konflik vertikal berhubungan dengan konsep stratifikasi, maka konflik horizontal berhubungan dengan konsep diferensiasi. Misalnya, terjadi konflik antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Suku, agama, dan ras dianggap sebagai sesuatu yang horizontal karena semuanya dianggap memiliki kedudukan yang sejajar. Tidak ada satupun unsur tersebut yang lebih ditinggikan atau mendapat keistimewaan khusus. Yang ketiga, konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Nah, konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik ini terbagi menjadi konflik terbuka. Konflik terbuka itu apa sih? Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak yang berkonflik. Kenapa disebut terbuka? Karena semua orang dapat menyaksikan konflik yang ada, misalnya nih, tawuran atau perang. Nah, perang ini juga merupakan konflik terbuka karena semua orang bisa menyaksikannya. Lalu yang tadi ya sebaliknya ada konflik tertutup. Nah, konflik tertutup ini adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Misalnya, terdapat permasalahan yang menuju ke konflik pada suatu organisasi. Dalam hal ini, konflik yang terjadi hanya diketahui oleh kelompok yang ada di organisasi tersebut dan bersifat privat. Yang keempat, konflik berdasarkan waktu. Klasifikasi dari konflik ini adalah konflik sesaat atau spontan. Konflik sesaat adalah pertentangan yang terjadi dalam waktu singkat atau sesaat. Misalnya nih, konflik yang terjadi di jalan raya. Sebut saja ada dua pengendara A dan B yang sempat cekcok karena pengendara A menyalip pengendara B. Pengendara B yang kaget karena disalip kemudian mengomel nih kepada pengendara A. Namun setelah itu konflik tidak berlanjut dan begitu saja.
Kemudian ada konflik berkelanjutan. Konflik ini adalah konflik yang cukup berat karena tidak pernah selesai dan terus-menerus terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama, serta sangat sulit untuk diselesaikan. Contohnya, konflik yang terjadi antar saudara seperti berebut warisan dan lainnya. Kedua pihak memiliki ego tersendiri sehingga sulit untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kalau di kancah internasional sih kita bisa lihat perang dingin antara Korea Utara dan Korea Selatan, Israel dengan Palestina. Konflik yang terjadi terus berkelanjutan dan bahkan belum selesai hingga saat ini. Yang kelima, konflik berdasarkan pengendalian. Kemudian konflik berdasarkan pengendaliannya itu ada konflik terkendali. Konflik terkendali merupakan konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik itu tidak meluas. Contohnya adalah ada dua siswa nih yang terlibat perkelahian di sekolah. Kemudian dilerai oleh teman-temannya dan dibawa ke guru BK. Nah, setelah itu dinasehatilah oleh wali kelas. Kemudian ada konflik yang tidak terkendali, yaitu konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Nah, biasanya konflik ini sulit dikendalikan karena jumlah massa yang terlalu banyak. Contohnya, ada perkelahian siswa antar kelas sehingga terjadi saling lempar dan saling menyakiti. Klasifikasi yang terakhir atau yang keenam adalah konflik berdasarkan sistematika. Nah, konflik berdasarkan sistematika itu dibagi menjadi dua, yaitu konflik sistematis. Kalau konflik sistematis ini adalah konflik yang telah direncanakan secara sistematis dan tertata, serta memiliki tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, di dalam desa terdapat warga yang tersinggung dengan warga desa yang lain. Kemudian warga desa tersebut merencanakan penyerangan ke warga desa lainnya tersebut. Nah, penyerangan sudah didesain terlebih dahulu sehingga konflik ini dinamakan konflik sistematis. Sedangkan konflik non-sistematis adalah konflik yang memiliki sifat acak dan terjadi secara spontan. Misalnya nih, ada dua kelompok remaja yang saling bertemu, kemudian ada peristiwa saling ejek yang menyebabkan perkelahian antara keduanya. Nah, itu tadi ya materi mengenai klasifikasi konflik sosial. Gimana nih teman-teman, udah pada paham belum? Nah, untuk menguji pemahaman sobat sosiologi, yuk kerjakan dulu kuis berikut ini. Wah, ternyata sobat sosiologi udah pada paham ya, keren banget nih. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi dalam video ini bisa dimengerti dan kalian bisa mendapatkan tambahan pengetahuan setelah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan oh iya, jangan lupa yel kita sosiologi asik.